Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kenalin aku Ulfa Nurfaliza. Dalam kesempatan kali ini, aku mau berbagi informasi tentang gizi seimbang untuk ibu hamil. Tenang, nanti juga ada contoh menu yang bakal aku kasih tahu supaya bisa buat referensi nih. Semua materi yang ada dalam slide PPT ini merupakan hasil diskusi bersama dengan Titis, Amanat, dan juga Sofia. Nah, untuk slogannya, wujudkan ibu hamil sehat, ciptakan generasi hebat dengan isi piringku. Nah, yuk disimak penjelasan dari aku sampai selesai ya. Sebenarnya, apa sih gizi seimbang untuk ibu hamil? Gizi seimbang ibu hamil dapat diartikan sebagai makanan yang mengandung zat tenaga, zat pembangun, dan zat pengatur dalam susunan yang seimbang dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan gizi ibu hamil. Nah, sebenarnya apa sih manfaat gizi seimbang untuk ibu hamil? Yang pertama, memenuhi kebutuhan zat gizi ibu dan janin. Yang kedua, mencapai status gizi ibu hamil dalam keadaan normal. Yang ketiga, membentuk jaringan untuk tumbuh kembang janin dan kesehatan ibu. Yang keempat, mengatasi permasalahan selama kehamilan. Yang kelima, ibu memperoleh energi yang cukup untuk menyusui setelah kelahiran bayi. Selanjutnya aku mau jelasin karakteristik ibu hamil nih. Yang pertama ada tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan ibu hamil juga sangat berperan dalam kualitas pelayanan bayinya. Informasi yang berhubungan dengan perawatan kehamilan sangat dibutuhkan sehingga akan mempengaruhi pengetahuannya. Yang kedua, ada status pekerjaan. Kesibukan ibu akan menyita waktu, sehingga pemenuhan pemeriksaan selama kehamilan akan berkurang atau tidak dilakukan. Yang ketiga ada paritas. Paritas adalah jumlah persalinan yang pernah dialami oleh ibu, baik lahir hidup maupun lahir mati. Paritas 2-3 merupakan paritas paling aman yang ditinjau dari sudut kematian maternal. Yang keempat ada umur. Umur kehamilan yang aman pada ibu adalah usia antara 20-35 tahun. Umur di bawah 20 tahun dan di atas 35 tahun merupakan umur rawan bagi kehamilan. Yang kelima ada status kontak pertama ibu hamil oleh tenaga kesehatan profesional kebidanan atau disebut sebagai K1. K1 adalah kunjungan ibu hamil yang pertama kali pada masa kehamilan. K1 murni adalah jumlah kontak pertama ibu hamil dengan tenaga kesehatan pada umur kehamilan kurang dari 12 minggu. Sedangkan K1 akses adalah akses jumlah kontak pertama ibu hamil dengan tenaga kesehatan pada umur kehamilan lebih dari 12 minggu. Dan yang terakhir, status kontak keempat ibu hamil atau lebih oleh tenaga kesehatan profesional kebidanan sesuai standar atau disebut sebagai K4. K4 adalah kontak ibu hamil dengan tenaga kesehatan yang keempat atau lebih untuk mendapatkan pelayanan sesuai standar yang ditetapkan dengan syarat. Yang pertama, minimal 1 kali kontak pada trimester 1. Yang kedua, minimal 1 kali kontak pada trimester 2. Dan yang ketiga, minimal 2 kali kontak pada trimester ketiga. Selanjutnya ada ciri fisik ibu hamil. Yang pertama pasti ada tanda dugaan kehamilan berupa aminore, mual dan muntah, mengidam, kemudian anoreksia, dan ada perubahan pada mamae. Selain ciri fisik ini masih ada lagi loh. Nah, sering buang air kecil, konstipasi atau obstipasi, pigmenitas, epulis, dan juga varises merupakan tanda-tandanya. Nah, ini ada tanda kemungkinan kehamilan. Yang pertama ada perut membesar. Perut membesar dapat dijadikan kemungkinan kehamilan bila usia kehamilan sudah memasuki lebih dari 14 minggu, karena sudah adanya masa. Kemudian, uterus membesar. Uterus membesar karena terjadi perubahan dalam bentuk, besar, dan konsistensi dari rahim. Pada pemeriksaannya dapat diraba bahwa uterus membesar. Selanjutnya ada tanda Hegar. Konsistensi rahim dalam kehamilan berubah menjadi lunak, terutama daerah istimus. Yang selanjutnya ada tanda Chadwick.
atau perubahan warna yang disebabkan hormon estrogen menjadi kebiruan atau keunguan pada vulva, vagina, dan serviks. Selanjutnya ada tanda Piscasek. Uterus mengalami pembesaran. Kadang-kadang pembesaran itu tidak rata, tetapi di daerah telur bernidasi lebih cepat tumbuhnya. Hal ini menyebabkan uterus membesar ke salah satu bagian. Selanjutnya ada tanda Braxton-Hicks. Tanda Braxton-Hicks adalah tanda apabila uterus dirangsang mudah berkomunikasi. Tanda Braxton-Hicks merupakan tanda khas uterus dalam kehamilan. Selanjutnya merupakan teraba balotemen. Balotemen merupakan fenomena bandul atau pantulan balik. Hal ini adalah tanda adanya janin di dalam uterus. Dan yang terakhir, reaksi kehamilan positif. Ciri khas yang dipakai dengan menentukan adanya hormon klorionik. Gonadotropin pada kehamilan muda adalah air kencing pertama pada pagi hari. Tes ini dapat membantu menentukan diagnosa kehamilan sedini mungkin. Nah, selanjutnya ada pesan seimbang untuk ibu hamil. Apa aja sih? Yang pertama, mengonsumsi aneka ragam pangan lebih baik untuk memenuhi kebutuhan energi selama kehamilan. Yang kedua, membatasi makanan yang mengandung garam tinggi untuk mencegah hipertensi dan resiko kematian pada janin. Yang ketiga, minum air putih lebih banyak. 2-3 liter per hari, atau setara dengan 8-12 gelas. Selanjutnya, yang terakhir, membatasi minum kopi. Nah, apa sih akibatnya apabila ibu hamil kekurangan gizi? Yang pertama, pastinya ada pengaruh untuk ibu hamil itu sendiri ya. Nah, itu bisa menyebabkan ibu lemah dan kurang nafsu makan, perdarahan dalam masa kehamilan, kemungkinan terjadi infeksi tinggi, lalu anemia atau kurang darah. Selanjutnya yang kedua ada pengaruh waktu persalinan. Persalinannya bisa jadi sulit dan lama. Persalinan sebelum waktunya atau prematur, dan perdarahan setelah persalinan. Yang ketiga ada pengaruh pada janin tentunya. Bisa keguguran, bayi lahir mati, cacat bawaan, anemia pada bayi, dan berat badan bayi lahir rendah. Berikut merupakan upaya pencegahan masalah yang timbul dari masalah gizi. Yang pertama, pemberian makanan tambahan atau biasa disebut sebagai PMT pada ibu hamil. Yang kedua, ketersediaan pangan yang memadai di rumah tangga. Yang ketiga, penyuluhan mengenai pentingnya memenuhi kebutuhan nutrisi kehamilan. Yang keempat, perubahan kebiasaan atau pola makan agar sesuai dengan kebutuhan tubuh. Yang kelima, mengatasi gangguan kehamilan yang menyebabkan malnutrisi. Selanjutnya, isi piringku untuk ibu hamil. Isi piringku menggambarkan porsi makan yang dikonsumsi dalam satu piring yang terdiri dari 50% buah dan sayur, dan 50% sisanya terdiri dari karbohidrat dan protein. Berikut dalam tabel ini merupakan porsi satu kali makan. Untuk nasi atau karbohidrat lain, bisa menggunakan berat 200 gram atau setara dengan satu piring. Kemudian ada lauk pauk hewani seperti ayam, ataupun daging, ataupun ikan, dengan berat 40 gram, setara dengan ikan sepertiga ekor sedang, ayam 1 potong sedang, dan daging 2 potong kecil. Selanjutnya ada lauk nabati, seperti tempe, tahu, ataupun kacang-kacangan. Dengan tempe beratnya 50 gram, tahu 100 gram, dan kacang-kacangan 25 gram. Setara dengan tempe 2 potong sedang, tahu 2 potong sedang, dan kacang-kacangan 2 sendok makan. Kemudian ada sayuran dengan berat 100 gram, setara dengan 1 gelas atau 1 piring atau 1 mangkok setelah masak dan ditiriskan. Dan yang terakhir ada buah-buahan dengan berat 100 gram atau setara dengan 2/4 potong sedang. Kemudian untuk tabel sebelahnya merupakan porsi makan dalam sehari. Nah, selanjutnya, jenis makanan yang bergizi. Makanan pokok sebagai sumber karbohidrat tentunya, seperti padi-padian, beras, jagung, dan gandum. Untuk umbi-umbian bisa ubi, singkong, talas.
Sedangkan untuk hasil olahan bisa tepung-tepungan, mie, roti, makaroni, havermouth, ataupun bihun. Kemudian ada sumber protein, ada protein hewani bisa dari daging, ayam, telur, susu, dan keju. Untuk protein nabatinya, kacang-kacangan berupa kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan kacang merah. Dan hasil olahannya bisa dari tempe, tahu, susu kedelai, dan juga oncom. Nah, untuk sumber zat pengatur berupa sayuran dan buah, sayuran diutamakan berwarna hijau kuning dan jingga seperti bayam, daun singkong, daun katuk, kangkung, dan juga wortel. Untuk buah-buahan, diutamakan yang berwarna kuning jingga, kaya serat dan yang berasa asam, seperti pepaya, mangga, nanas, nangka, ataupun nangka masak. Berikut merupakan zat gizi yang diperlukan selama kehamilan. Pada trimester pertama, ada asam folat, yang fungsinya pembentukan sistem saraf pusat, termasuk otak. Bisa dari sayuran berdaun hijau, tempe, serta serealia atau kacang-kacangan yang telah ditambahkan dengan asam folat. Kemudian untuk asam lemak tak jenuh, fungsinya tumbuh kembang sistem saraf pusat dan otak. Bahan makanannya bisa dari ikan laut, seperti ikan tenggiri, ikan kembung, ikan tuna, dan ikan tongkol. Selanjutnya untuk vitamin B12 berfungsi untuk perkembangan sel janin. Bahan makanannya, hasil ternak dari produk olahannya, serta produk olahan kacang kedelai, misalnya tempe dan tahu, telur, daging ayam, keju, dan juga susu. Sedangkan vitamin D berfungsi sebagai membantu menyerap kalsium dan mineral atau zat penting yang diperlukan oleh tubuh di dalam darah. Bahan makanannya bisa dari ikan salmon dan juga susu. Selanjutnya untuk trimester kedua ada vitamin A yang fungsinya proses metabolisme pembentukan tulang dan juga sistem saraf. Bahan makanannya bisa dari daging ayam, telur bebek, kangkung, wortel, dan juga buah-buahan berwarna kuning hingga merah. Untuk kalsium, berfungsi sebagai pembentukan tulang dan gigi janin dan juga ibu. Bahan makanannya bisa dari yogurt, bayam, jeruk, dan roti gandum. Untuk zat besi bisa berfungsi sebagai membentuk sel darah merah, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh dan janin. Bahan makanannya bisa dari kacang-kacangan, sayuran hijau, daging sapi, hati sapi, dan juga ikan. Selanjutnya untuk trimester ketiga ada vitamin B6 yang fungsinya membantu proses sistem saraf. Bahan makanannya bisa dari kacang-kacangan, hati, dan juga gandum. Untuk serat bisa berfungsi sebagai memperlancar buang air besar atau mengatasi sembelit. Bahan makanannya bisa dari sayuran dan buah-buahan. Vitamin C berfungsi membantu penyerapan zat besi dan juga antioksidan. Bahan makanannya bisa dari kol, nanas, pepaya, jambu, jeruk, dan juga tomat. Selanjutnya untuk seng bisa membantu proses metabolisme dan kekebalan tubuh. Bisa didapatkan dari kacang-kacangan, hati sapi, telur, dan juga daging sapi. Sedangkan untuk yodium bisa berfungsi sebagai mengatur suhu tubuh, membentuk sel darah merah, serta fungsi otot dan saraf. Bisa didapatkan dari garam dapur, udang segar, dan juga ikan laut. Nah, apa aja sih makanan yang baik untuk dikonsumsi oleh ibu hamil? Yang pertama nih, makanan dan minuman yang berbahan dasar susu. Produk susu seperti yogurt dan keju merupakan pilihan tepat bagi seseorang yang sedang hamil untuk asupan kalsium pada janin. Yang kedua ada kacang-kacangan. Kacang kedelai, kacang tanah, buncis, dan kacang polong adalah jenis kacang-kacangan yang sumber asam folat, serat, protein, zat besi, dan kalsium yang diperlukan ibu hamil. Yang ketiga ada ubi.
Ubi merupakan salah satu makanan yang sehat untuk ibu hamil karena mengandung vitamin A dan baik untuk pertumbuhan. Dan yang keempat ada ikan salmon. Ikan salmon merupakan sumber protein hewani yang baik karena mengandung asam lemak omega 3 seperti EPA dan DHA yang penting untuk perkembangan otak dan mata pada bayi. Yang kelima ada telur. Telur merupakan makanan yang penting untuk kesehatan otak dan perkembangan janin. Keenam, tentunya ada sayuran hijau. Sayuran hijau biasanya banyak mengandung sebagian besar nutrisi yang dibutuhkan ibu hamil. Nutrisi yang terkandung pada sayuran antara lain seperti vitamin C, vitamin K, vitamin A, kalsium, zat besi, folat, dan kalium. Selanjutnya, yang ketujuh ada daging. Daging sapi dan daging ayam merupakan sumber protein yang mengandung zat besi yang berguna untuk sel darah merah. Yang kedelapan ada alpukat. Buah alpukat adalah buah yang mengandung asam lemak tak jenuh tunggal yang dibutuhkan oleh ibu hamil. Yang kesembilan ada biji-bijian utuh. Nah, biji-bijian juga termasuk makanan yang dibutuhkan ibu hamil, terutama pada trimester kedua dan juga ketiga. Yang terakhir tentunya ada air putih. Minum air putih lebih banyak mendukung sirkulasi janin, produksi cairan amnion, dan meningkatnya volume darah, serta bisa juga mengatur keseimbangan asam basa tubuh loh. Nah, ini merupakan contoh menu sehari yang bisa dibuat referensi nih. Yang pertama, mulai dari sarapan, bisa 1 piring nasi atau penggantinya 1 gelas. Terus 1 butir telur ceplok, 1 potong tahu ataupun tempe, 1 mangkuk sayuran, bisa daun singkong, katuk ataupun lainnya, sesuai selera. Kemudian 1 potong buah pepaya dan juga 1 gelas susu. Untuk selingan paginya, bisa menggunakan 1 potong kue tradisional dan juga 1 gelas jus buah. Makan siangnya bisa 1-2 piring nasi atau penggantinya setara dengan 1-2 gelas, 1 potong ikan goreng, 2 potong sedang tempe ataupun tahu, 1 mangkok sayuran dan juga 1 buah jeruk. Untuk selingan siang, bisa 1 mangkok bubur kacang hijau, 1 gelas jus buah, dan juga 1 gelas teh manis. Untuk makan malamnya, bisa 1-2 piring nasi atau penggantinya 1-2 gelas, kemudian 1 potong semur daging, 2 potong sedang tempe atau tahu, 1 mangkuk sayuran, dan juga 1 buah apel. Nah, tapi tentunya ada bahan makanan yang perlu dihindari dan dibatasi oleh ibu hamil. Apa aja ya? Yang pertama adalah menghindari makanan yang diawetkan. Loh, kenapa kok makanan yang diawetkan harus dihindari? Nah, karena biasanya mengandung bahan tambahan makanan yang kurang aman untuk ibu hamil. Yang kedua, menghindari daging, telur, ataupun ikan yang dimasak kurang matang. Hal ini karena mengandung kuman yang berbahaya untuk janin. Terakhir, membatasi kopi dan coklat. Di dalamnya terdapat kandungan kafein yang dapat meningkatkan tekanan darah, sehingga kurang cocok untuk dikonsumsi berlebihan oleh ibu hamil. Nah, udah selesai nih. Semoga informasi yang aku bagikan tadi bisa bermanfaat untuk masyarakat umum, khususnya ibu hamil, supaya bisa menerapkan pola hidup yang sehat dengan mengonsumsi gizi seimbang dan mengatur porsi makan sesuai dengan isi piringku. Sekian dari aku, maaf apabila ada kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.